Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan ya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Hari ini hadir semua? Bagus kalau hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, ada yang tahu kali ini kita mau belajar mengenai apa? Betul, kita akan melanjutkan pelajaran mengenai cerpen. Minggu lalu kita sudah mempelajari sekilas mengenai apa itu cerpen. Ada yang masih ingat? Siapa? Oh ya, silakan. Betul sekali. Cerita pendek adalah cerita rekaan atau cerita fiksi yang biasanya peristiwanya itu singkat. Biasanya sering disebut cerita pendek itu bisa dibaca sekali duduk karena ceritanya yang singkat dan hanya beberapa halaman, jadi bisa dibaca dengan sekali duduk gitu. Kemudian biasanya konfliknya itu tidak terlalu mendalam dan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita pendek itu sedikit begitu. Nah, ada yang tahu kali ini kita mau belajar tentang apa? Betul, sudah ibu tuliskan. Kita akan pelajari mengenai unsur pembangun cerpen. Nah, unsur pembangun cerpen dibagi dua, ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsik kita ada 7. Yang pertama ada tema, kemudian tokoh, ada penokohan, ada latar, ada sudut pandang, ada amanat. Unsur intrinsik yang terakhir ada alur. Sedangkan unsur ekstrinsik itu ada 3. Nah, unsur ekstrinsik ini ada 3. Yang pertama ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek, kemudian ada latar belakang pengarang, dan ada latar belakang masyarakat. Gitu. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu ya, unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama ada tema. Tema seperti yang sudah kalian ketahui, yaitu gagasan pokok dari cerita pendek itu, membahas mengenai apa. Gitu. Kemudian ada tokoh. Tokoh itu merupakan pelaku yang terlibat dalam cerita tersebut gitu. Biasanya ada beberapa tokoh gitu. Kemudian ada penokohan. Penokohan ini merupakan sifat atau watak dari tokoh yang ada dalam cerpen tersebut. Biasanya ada yang sifatnya baik, kemudian ada yang jahat gitu, dan ada juga yang netral. Kemudian ada latar. Latar ini dibagi 3, ada latar tempat, ada latar suasana, dan latar waktu. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini yaitu cara pandang pengarang dalam memandang peristiwa yang ada di cerita tersebut gitu. Biasanya bisa menggunakan orang pertama, tunggal gitu, orang ketiga gitu. Nah, kemudian ada amanat. Kalau amanat ini pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita tersebut begitu, pada pembaca pastinya. Kemudian ada alur. Alur ini merupakan jalan cerita dari cerpen tersebut begitu. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang pertama ada nilai-nilai. Nah, nilai-nilai di sini itu nilai-nilai yang dapat diteladani oleh pembaca dengan membaca cerita pendek tersebut begitu. Bisa nilai moral, nilai budaya, dan nilai yang lain. Kemudian ada latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini biasanya seperti biografi. Jadi, biasanya pengarang menyisipkan tempat-tempat yang sebenarnya itu menjadi latar belakang pengarang itu sendiri. Misalnya,
menuliskan nama sekolah yang sekolah itu merupakan sekolah dari pengarang itu sendiri gitu. Unsur ekstrinsik yang ketiga adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini merupakan suatu kondisi masyarakat yang membentuk jalan cerita dari cerpen tersebut gitu. Bagaimana sampai sini, sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Nah, selanjutnya kalian bisa membentuk kelompok, masing-masing kelompok 2 orang ya, bisa dengan teman sebangku gitu. Kemudian ibu sudah bagikan bagan untuk kalian coba diskusikan dengan kelompok kalian mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen berjudul Dia Sahabatku. Aku beri waktu 10 menit ya. Bagaimana, sudah semua? Nah, kalau sudah, kita ulas ya. Ibu juga sudah mengerjakan. Pertama, unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema. Tema dari cerpen berjudul Dia Sahabatku ini bertema persahabatan. Tergambar juga dalam judul Dia Sahabatku gitu. Dan juga pada paragraf pertama, yaitu pada suatu hari hiduplah 2 orang sahabat gitu. Kemudian ada tokoh. Tokoh dalam cerpen ini ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama ada Sally, ada Yuni, dan Nenek Sally. Kemudian untuk penokohan dari setiap tokoh di sini, yang pertama ada Sally, baik dan rajin. Kemudian Yeni, baik, malas. Kemudian Nenek Sally itu baik. Nah, Sally dengan penokohan atau sifat yang baik itu pertama karena dia ini tergambar pada paragraf ketiga, dia mau menunggu Yeni yang waktu itu sebenarnya sudah janji untuk ketemu dengan Sally untuk membeli hadiah ulang tahun Nenek Sally. Nah, Sally ini menunggu sampai 3 jam gitu. Dan juga Sally itu selalu ada buat Yeni gitu. Kemudian rajin juga dibuktikan kalau Sally itu selalu mengerjakan PR tepat waktu gitu, yang terdapat dalam paragraf ketiga. Kemudian untuk Yeni baik dan malas. Untuk malasnya sendiri ini juga sudah ibu tandai, ini berwarna biru karena aku lupa mengerjakan tugas matematika gitu. Jadi Yeni itu dihukum karena tidak mengerjakan tugas gitu. Jangan contoh ya anak-anak ya. Kemudian latar. Nah, latar di sini ada latar tempat. Latar tempatnya itu ada 3 juga, ada sekolah, kemudian swalayan, dan rumah nenek. Untuk sudut pandang, nah sudut pandang yang dipakai pengarang dalam cerpen ini yaitu sudut pandang orang ketiga. Itu tergambar dalam paragraf kedua, yaitu pengarang menyebutnya salah satu bentuk sudut pandang orang ketiga yaitu Selanjutnya yaitu alur dalam cerpen berjudul Dia Sahabatku ini menggunakan alur majur gitu. Pertama mulai dari perkenalan mengenai tokoh bernama Yeni dan Sally, ruang sahabat. Kemudian karena Nenek Sally berulang tahun, jadi mereka berencana untuk membeli hadiah untuk Nenek Sally. Setelah pulang sekolah, kemudian mereka akhirnya membeli hadiah tersebut dan merayakan ulang tahun bersama gitu. Kemudian ada amanat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca pastinya ya anak-anak. Nah, amanatnya ini yaitu kita harus menyayangi orang lain walaupun kita tidak ada hubungan darah atau tidak saudara kandung gitu. Ini tercermin juga ibu sudah tandai berwarna pink atau merah muda. Nah, keluarga Sally sudah menganggap ini sebagai keluarganya. Nah, kebersamaan yang tidak bisa didapatkan dalam keluarga Yeni dapat ia dapatkan di saat bersama dengan keluarga Sally. Jadi keluarga Yeni itu broken home atau contohnya berpisah gitu, yang membuat Yeni ini kehilangan sosok seorang ibu karena dia tinggal bersama ayahnya. Dan dengan adanya keluarga Sally yang menganggap Yeni sebagai keluarga, akhirnya Yeni juga merasa sangat senang gitu. Dan keluarga Sally pun sangat baik karena menganggap ini seperti keluarganya juga gitu.
Nah, selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini adanya kasih sayang dari lingkungan sekitar yang membuat tokoh dalam cerpen ini merasa sangat nyaman gitu. Nah, ini dibuktikan seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi. Meskipun bukan saudara kandung, meskipun bukan keluarga, tapi kita harus saling menyayangi sama manusia gitu. Kemudian ada nilai moral. Kita harus senantiasa minta maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu kepada sahabat terdekat sekalipun gitu. Nah, Ibu sudah tandai berwarna kuning. Itu saat Yumi terlambat harus menemui Sally karena dia harus dihukum. Ini tetap minta maaf karena dia melakukan kesalahan gitu. Nah, contoh kutipannya ini. Maaf, tadi aku harus membersihkan lapangan sebelum pulang karena aku lupa mengerjakan tugas matematika gitu kata Yumi. Kemudian ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini kuatnya persahabatan yang masih terjalin di antara mereka walaupun perbedaan sifat yang mereka miliki gitu. Jadi dalam cerpen ini kan sudah terlihat kalau ini itu malas dan sedangkan Sally itu rajin, dan juga ini itu sukanya bermain basket sedangkan ini itu sukanya membaca buku saja gitu. Bagaimana, sampai sini sudah paham? Alhamdulillah Allah sudah paham. Nah, sekarang untuk lebih memahamkan kalian, Ibu juga kasih tugas untuk kalian secara individu. Ibu sudah berikan lembar kerja ya di setiap meja. Itu kalian juga diminta untuk menentukan unsur pembangun cerpen, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Sebelumnya kalian mengisi identitas terlebih dahulu, ada nama dan kelas, kemudian ada cerpennya yang sudah Ibu berikan, judul untuk sahabatku, dan kalian tentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya, serta Ibu sudah berikan lembar kerja juga. Jadi kalian bisa menggarisbawahi bagian-bagian mana yang termasuk dalam unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsiknya ya. Dan bisa dituliskan dalam tabel tersebut, misalnya tema, kemudian di samping tabel ada keterangan. Jadi temanya itu mengenai apa? Persahabatan. Kemudian kalian bisa tambahkan kutipan yang mendukung dari jawaban kalian gitu. Ibu beri waktu 30 menit. Bagaimana, sudah? Nah, kalau sudah, ada yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari menentukan atau menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen berjudul Untuk Sahabatku? Ya, silakan. Ya, bagus sekali, beri tepuk tangan. Nah, dari penjelasan teman kalian ini sudah ditemukan juga ya, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen berjudul Untuk Sahabatku. Juga terdapat 7 unsur intrinsik, ada tema, tokoh, penemuan, latar, sudut pandang, dan juga alur. Kemudian juga ada unsur ekstrinsiknya yang tidak luput, ada nilai-nilai, latar belakang pengarang, dan juga latar belakang masyarakat. Nah, sampai sini sudah paham semua ya? Alhamdulillah kalau sudah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita mempelajari mengenai apa saja? Betul, kita mempelajari mengenai unsur pembangun cerpen. Ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Betul sekali. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, Ibu ada oleh-oleh buat kalian, yaitu pekerjaan rumah sama menentukan unsur pembangun cerpen. Ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik ya. Bisa kalian kerjakan di rumah supaya kalian bisa lebih mahir lagi untuk menganalisis unsur pembangun cerpen. Nah, untuk pelajaran kali ini Bu akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.